Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Selasa, tanggal 4 Februari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Pagi yang sejuk menemani langkah Aksa dan Amira yang telah siap berangkat ke kantor. Hari ini bukan hanya sekedar rutinitas biasa, tetapi mereka juga akan menjalani proses syuting untuk brand ambasador Hotel Rahadian. Amira yang biasanya duduk di kursi belakang, kali ini memilih duduk di depan, di samping Yuda, karena merasa mual jika berada di belakang. Keputusan kecil itu ternyata membawa rangkaian kejadian yang tak terduga sepanjang perjalanan. Mobil melaju dengan lancar hingga di sebuah tikungan. Ada seekor kucing tiba-tiba terdiam di tengah jalan. Yuda yang kaget spontan menginjak rem mendadak. Amira terkejut, tubuhnya oleng dan tanpa sengaja bersandar pada Yuda. Keadaan yang seharusnya biasa saja justru menjadi momen yang penuh makna bagi Yuda. Setelah sekian lama, akhirnya ia bisa merasakan kehadiran Amira begitu dekat lagi. Tatapan mata mereka bertemu, seolah ada sesuatu yang sulit dijelaskan di antara mereka. Sementara itu, Yuda yang terlihat gugup atas apa yang terjadi barusan, mencoba tetap tenang. Ia pun segera memastikan apakah kondisi Amira baik-baik saja. Ditanya soal itu, lantas Amira menganggukkan kepalanya, tanda ia baik-baik saja. Namun, suasana yang sempat hening itu segera dipecahkan oleh Aksa, yang merasa tak nyaman dengan apa yang terjadi. Ia berdehem kecil, memberi kode agar Amira segera memperbaiki posisinya. Menyadari hal itu, Amira buru-buru menjauh dengan wajah canggung. Sementara Yuda juga merasakan hal yang sama. Aksa kemudian meminta penjelasan, mengapa Yuda tiba-tiba mengerem mendadak. Dengan sedikit gugup, Yuda menjelaskan bahwa ada kucing di jalan, dan ia hanya berusaha menghindarinya. Tak puas dengan jawaban itu, atau mungkin karena hatinya sudah terbakar rasa cemburu, Aksa memutuskan untuk mengambil alih kemudi. Ia berdalih bahwa cara menyetir Yuda berbahaya bagi mereka semua. Namun, alih-alih berkendara dengan lebih baik, Aksa justru sengaja mengemudi dengan gerakan zigzag, membuat mobil oleng ke kiri dan ke kanan. Amira yang panik refleks memegang lengan Aksa dan bersandar padanya. Dengan nada protes ia menegur Aksa, mempertanyakan mengapa ia menyetir mobil dengan cara seperti itu. Namun Aksa malah tertawa santai sambil tersenyum jahil. Aksa melontarkan pantun yang sedang viral, yakni mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, supaya kamu bisa peluk saya, Le." Begitu ucapnya. Meski perjalanan penuh drama, mereka akhirnya tiba di kantor dengan selamat. Namun Aksa tak langsung ikut dalam persiapan syuting. Ia memilih memeriksa sebuah map berisi dokumen palsu yang secara diam-diam dibuat oleh Reno. Mempelajari setiap lembarannya, Aksa merasa ada sesuatu yang janggal dalam dokumen terkait proyek syuting ini. Namun, alih-alih langsung bereaksi, ia tetap tenang, memilih mengamati perkembangan yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, di rooftop Hotel Rahadian, suasana tampak sibuk dengan kru dan tim produksi yang bersiap untuk proses syuting. Aksa dan Amira ikut memantau jalannya persiapan, memastikan semuanya berjalan lancar. Namun, momen serius itu tiba-tiba berubah menjadi tragedi saat sebuah lampu gantung besar jatuh tepat di bawah posisi Amira. Kejadian itu begitu mendadak, membuat semua orang terkejut dan panik. Melihat bahaya yang mengancam Amira, Aksa langsung bertindak cepat. Dengan sikap, ia mendorong tubuh Amira menjauh agar terhindar dari hantaman lampu kristal yang jatuh. Namun, akibat gerakan mendadak itu, keseimbangan mereka hilang. Keduanya terjatuh ke lantai bawah dengan keras,
membuat tubuh mereka tak bergerak. Pak Bastian yang menyaksikan kejadian itu langsung berlari dengan wajah penuh kepanikan. Melihat darah mengalir dari sudut bibir Aksa, ia berusaha membangunkan putranya itu, berharap pria itu segera sadar. Di sisi lain, Ibu Zora juga ikut mendatangi Aksa dengan wajah yang seolah-olah penuh kekhawatiran. Namun di dalam benaknya, ia justru membayangkan sesuatu yang lain. Ia membayangkan dirinya, Reno dan Hilda mengenakan pakaian serba hitam, duduk di ruang tamu bersama Pak Bastian. Dalam imajinasinya, Pak Bastian mengumumkan bahwa Aksa telah meninggal dunia dan seluruh harta kekayaannya akan diserahkan kepada Reno atau Alvin, cucunya. Namun pada kenyataannya, Aksa dan Amira masih hidup meskipun dalam keadaan pingsan. Tragedi jatuhnya lampu gantung bukanlah sebuah kecelakaan biasa. Ini adalah ulah Ibu Zora, Reno, dan Hilda yang berusaha mengacaukan jalannya syuting. Mereka telah merencanakan semua dengan matang, berharap insiden itu dapat menguntungkan mereka. Namun bukan hanya mereka saja yang berniat jahat. Bella juga memiliki rencana sendiri. Bersama dengan Zaki, ia berencana untuk mengganggu pekerjaan Amira selama proses syuting berlangsung. Sementara itu, di tempat lain, Bu Yuni masih diliputi kesedihan yang begitu mendalam. Ia terus berusaha mencari keberadaan putri kandungnya yang telah lama hilang sejak kecil. Tekadnya semakin kuat ketika ia bertemu dengan Kusno. Tanpa ragu, ia meminta pria itu untuk mengungkapkan kebenaran. Bu Yuni yakin bahwa Kusno memiliki kaitan dengan hilangnya putrinya. Tetapi pria itu justru menghindar dan memberikan jawaban yang tidak jelas. Bu Yuni tak tinggal diam. Ia mengikuti Kusno dari kejauhan dan dikejutkan oleh pemandangan yang tak disangka. Kusno tampak menyapa Pak Lian di sebuah kafe. Rasa penasaran semakin menguasainya. Ia mulai mempertanyakan hubungan antara Kusno dan Pak Lian. Dengan firasat yang kuat, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Mungkin ini adalah petunjuk yang akan membawanya pada jawaban tentang keberadaan putri kandungnya yang tanpa ia ketahui itu adalah Amira. Selain itu, Bu Yuni juga tampak mengingat kembali dengan kejadian di masa lalunya, di mana ia terlihat menangis sedih di bawah hujan deras yang mengguyur tubuhnya. Mungkin itu semua ada kaitannya dengan Pak Lian Bagaskara. Soal hubungan masa lalunya yang pernah dekat dengan Pak Lian tersebut.